Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Selamat datang kembali di channel Manusia Merdeka, Bung Said Didu bersama saya Hersman Arif dan tentu saja tuan rumahnya langsung ini Bung Said Didu. Bang Said Didu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda kemarin kayaknya saya lihat ada foto-foto Anda di Balai Kota DKI ya. Anda hadir ya di acara pelepasan Pak Anies kemarin? Saya datang menyaksikan langsung hampir 3 jam, Oh, tapi tidak hadir di panggung. uh-huh. Saya menemui berbagai masyarakat untuk menangkap situasi suasana pelepasan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Oke. Nah, itu saya ingin menangkap suasana sambil monitor bagaimana di berbagai daerah untuk menyambut Anies, karena kemarin kan ada 2 tema. Warga Jakarta melepaskan Anies, rakyat Indonesia menyambut Anies. Kan kira-kira itu yang terjadi 16 Oktober. Nah, saya teringat dulu ada beberapa pejabat yang dilakukan sambutan, terjadi sambutan seperti ini. Ketika dilepas dulu, ya? 1977 itu Ali Sadikin dilepaskan di depan Sarinah. Setelah 11,5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI. Dan itu sangat fenomenal dan semua rakyat merasa kehilangan Bang Ali Sadikin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Makassar itu ada namanya Daeng Patopo. Wali kota Makassar hampir sama dengan Ali Sadikin bersamaan. Yang menarik saat itu ada adik Ali Sadikin, orang menyatakan Daeng Patopo itu Ali Sadikin kedua. Daeng Patopo menyatakan salah. Ali Sadikin itu adalah Daeng Patopo kedua. Jadi itu candaan-candaan pejabat saya itu menarik gitu. Jadi bukan saling mencela gitu. Jadi saya ulangi, Ali Sadikin orang menyatakan Daeng Patopo itu Ali Sadikin kedua, Daeng Patopo menolak, bukan. Itu Ali Sadikin itu Daeng Patopo kedua. Yang ketiga, yang keempat adalah pada saat Jokowi menjadi presiden tahun 2014 bersama JK, saya kebetulan menyaksikan sendiri bagaimana Jokowi itu disambut oleh rakyat sepanjang mulai dari gedung DPR sampai dengan istana. Nah, bayangkan ada gejala menarik, Pak Jokowi membuka jas dan melemparkan ke pangkuan JK di atas mobil itu. Jadi ya itu ya silakan publik menilai apa sebenarnya makna daripada dijadikannya Pak JK sebagai pemegang jasnya Jokowi di atas mobil. Nah, yang ini adalah pada saat Ahok dilepaskan dengan bunga, bukan orang, tapi karangan bunga yang penuh Jakarta saat itu. Nah, saya ingin mengulas sebenarnya fenomena Anies ini apa bedanya dengan yang lain-lain tadi. Nah, dengan Jokowi tahun 2014 itu rakyat euforia dengan harapan perubahan. Karena perubahan yang diharapkan saat itu adalah bahwa ini presiden benar-benar merakyat dengan harapan, karena janjinya banyak sekali saat itu. Berhentilah impor, akan memperkuat KPK, akan membuat rakyat miskin aman, macam-macam. Periode kedua kan baru muncul kartu macam-macam yang sampai sekarang tidak kuat. Nah, jadi saya ingin menyatakan Jokowi disambut rakyat dengan harapan. Nah, Anies Baswedan dilepaskan oleh warga Jakarta dengan fakta bahwa dia berhasil memenuhi harapan dan disambut oleh rakyat Indonesia dengan harapan baru. Oke, jadi saya ulangi, Jokowi disambut rakyat dengan harapan, janji-janji, tapi faktanya tidak terjadi. Anies Baswedan dilepas oleh rakyat dengan harapan, dengan bukti dari pemenuhan janji-janjinya, dan disambut oleh rakyat Indonesia dengan harapan akan memimpin Indonesia ke depan. Nah, ini persis kejadian Ali Sadikin. Dulu dilepaskan oleh Daeng Patopo, dilepaskan oleh rakyat Indonesia dengan kepuasan.
sudah memenuhi harapan sebagian harapan rakyat. Nah, Ahok itu adalah didatang dengan bunga yang sebenarnya itu adalah istilah saya ya bunga tidak jelas, harapannya tidak dipenuhi dan lain-lain. Itu Mas Herfi yang terjadi. Itu kira-kira yang terjadi kemarin 16 Oktober dan ini fenomenal. Jadi Anda melihat ini apa ya, kalau dalam istilah politik ini disebut sebagai approval rating ya, ini jadi terhadap ada kepuasan lah terhadap warga Jakarta gitu, dan dengan itu ada ekspektasi dari warga Indonesia yang lain bahwa bagaimana kalau bisa kesuksesan Anies Baswedan di Jakarta itu ditularkan ke seluruh Indonesia, kira-kira begitu ya? Ya, jadi saya menyatakan bahwa semoga Anies Baswedan, Ali Sadikin, dan Pak Tompo menjadi gejala bagi pejabat dimanapun, bahwa apabila dia bekerja dengan baik, memenuhi harapan rakyat, maka Anda akan dilepas dengan baik, bukan dicaci maki. Dan Anda kalau masih bisa naik, maka Anda akan disambut dengan harapan lain untuk mengemban amanah jabatan yang lebih besar. Saya pikir itu yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Saya menyaksikan mulai seperti yang saya katakan, mulai dari Aceh sampai datang pelukis Papua khusus dari Papua untuk melukis Anies Baswedan, dan saya foto dengan yang bersangkutan yang mulai melukis sampai pagi karena kepingin sekali dia punya lukisan Anies itu memakai topi Papua, khas Papua. Nah, saya ketemu orang dari Bali, saya ketemu dari Sumatera, dari Sulawesi naik kapal laut, saya ketemu semua di sekitar balai kota untuk mendengarkan denyut jantung mereka, apa sih yang mereka harapkan. Tapi saya juga kecewa, Mas Her, di tengah-tengah itu ada salah satu peserta membisikkan ke saya, Pak tolonglah dibantu Anies ini agar ada yang membiayai agar bisa jadi calon presiden. Wah, itu saya sampai emosi mendengarkan itu. Saya bilang, hentikan cara-cara itu ke depan. Ini yang merusak rakyat. Tapi dia debat saya begini, calon sebelah sudah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendukung calonnya. Ini tidak bisa katanya, rakyat kita masih terbiasa dengan uang. Wah, ini suara yang saya tangkap di depan dan saya agak berdebat dengan mereka. Dia masih berpendapat bahwa tanpa uang ini tidak mungkin jadi presiden. Itu masih berpendapat seperti itu. Nah, jadi melalui forum ini, mari saya harapkan seluruh rakyat, siapapun main uang, jangan dipilih. Itu saya pikir itu yang harus dilakukan. Kalau seperti ini, itu sama dengan saya menyatakan, Anda sudah menyuruh Anies untuk masuk jebakan yang sama agar dia menjadi agar dia menjadi boneka oligarki. Itu bahaya sekali, Mas. Oke, Bang Said, itu kalau kita mau realistis ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman diskusi Anda tadi itu atau teman yang Anda kemarin itu dia melihat realitas gitu. Nah, tapi persoalannya sekarang bagaimana kita memotong mata rantai itu, karena jujur saja biaya politik kita itu kan sangat mahal. Sederhana saja lah. Sekarang untuk biaya nggak usah deklarasi, hadir memenuhi undangan di berbagai daerah saja, itu kan juga memerlukan dana tersendiri gitu. Nah, itu apa yang proposal yang Anda bisa tawarkan untuk memotong mata rantai, lingkaran setan soal money politik ini? Oke, saya berharap banyak orang yang punya uang, yang ingin negara ini selamat dan ingin negara ini stabil agar dia berbisnis dengan baik, bukan menjadikan penguasa sebagai boneka dia. Yang saya lawan adalah bahwa ada orang memberikan uangnya, tapi ingin menjadikan penguasa sebagai boneka. Dan saya yakin masih sudah banyak pengusaha sebenarnya yang dia butuhkan adalah keputusan yang keadilan, penegakan hukum, kemudian berbisnis secara sehat. Nah, saya berharap mereka ini yang ikut membiayai secara terbuka, kan ada undang-undangnya, boleh kok menerima, tapi jangan seperti sekarang. Jadi modusnya sekarang begini, yang selama ini, Mas Her. Yang kenapa money politik ini selalu
muncul karena begini, yang diaudit itu kan adalah bendahara tim sukses, bendahara partai. Nah, sementara yang membiayai itu tidak menyetor uang ke bendahara. Saya kasih contoh, membiayai buzzer itu nggak lewat bendahara, itu langsung dibiayai. Membiayai umpamanya macam-macam pertunjukan musik apa segala itu nggak lewat bendahara. Jadi money politik ini susah dibendung dengan cara itu. Nah saya bukan bahwa politik seperti gini. Saya dengar informasi bahwa ada partai yang masih menunggu berapa sih uang dari calon presiden kalau dicalonkan. Saya bilang kalau nunggu dari Anies, kekayaan Anies kan 7 miliar. Di mana? Itu kan sama dengan Anda suruh jual diri. Nah, kalau minta 1 triliun, dari mana Anies dapat 1 triliun? Ya kan? Jadi logikanya sudah asetnya Anies ya segitu-gitu aja, sebelum gubernur nggak nambah kok, gitu loh. Jadi saya sih berharap, wahai orang-orang baik yang punya uang, bantulah membiayai orang baik. Orang baik agar orang baik memimpin negeri ini, gitu loh Mas. Gitu. Ya, oke. Nah, dan saya kira itu tapi kalau katakanlah gini, kalau kita berharap 1-2 orang kaya aja kan mungkin agak susah juga ya. Kalau kira-kira kalau itu katakanlah ditanggung bareng-bareng oleh rakyat, Anda punya kalkulasinya berapa sih kira-kira kebutuhan duit seorang calon presiden itu, dan kalau ditanggung renteng kira-kira berapa porsinya masing-masing orang itu? Saya katakan kalau untuk operasional presiden berputar dan wakil presiden mungkin mungkin 3 triliunan. Nah, itu untuk biaya minimum untuk menunjukkan bahwa memang dia punya uang, bikin spanduk, bikin apa gitu. Nah, ini belum ada belum uang mahar untuk partai politik ya? Nah, di luar uang mahar partai politik. Mahar partai politik enggak masuk. Nah, biaya saksi dan lain, jadi saya perkirakan sih, saya harapkan yang uang itu ya 3 triliunan itu cukup. Maksudnya tuh mau pakai charter pesawat bisa, mau pakai ini bisa gitu. Itu saya pikir, tetapi di luar uang mahar. Yang parah tuh karena yang agak lucu, kalau ada partai sudah meminta mahar ke Anies, itu kan sama dengan sudah mensuruh Anies jual diri. Itu saya nggak masuk akal. Enggak, tapi maksud mereka mungkin buat uang mahar ini bukan untuk mereka, tapi untuk operasional mereka juga mengkampanyekan Anies, kan itu wajar juga gitu. Rasanya mungkin partai-partai kan merasa, loh kok saya udah ngasih perahu, saya masih harus membiayai lagi kan, itu pasti partai akan ngomong begitu, Bang Said. Nah, itulah partai yang menurut saya harus lenyap dari bumi Indonesia. Partai seperti itu. Karena partai itu memperjuangkan rakyat. Bukan menjadikan perahu untuk mencari pemimpin agar mendapatkan isi perahu. Nah, karena mereka dengan pemanya Anies jadi, maka mereka juga akan mendapatkan suara dong untuk menjadikan anggotanya anggota DPRD, anggota DPR, menjadi bupati, wali kota, gubernur. Jangan masa Anies yang harus atau calon presiden harus menanggung membesarkan partainya. Nah, mereka juga partai itu dapat dari negara. Nah, kalau menghindari ini menurut saya udahlah, daripada ini ya biaya negara lah partai itu, jangan memeras calon presiden. Saya katakan modus memeras calon presiden oleh partai untuk mencalonkan diri itu sama dengan partai sudah memelihara oligarki, membuka pintu untuk oligarki menguasai negeri. Jadi saya pikir itu harus diakhiri, dan partai yang meminta mahar kepada calon presiden itu harus dicatat bahwa dialah penyokong oligarki secara tidak langsung. Itu Mas. Ya, oke. Jadi dengan tapi itu kan konsep yang Anda bayangkan itu yang ideal. Yang realitasnya seperti apa sekarang? Saya realitasnya sih begini. Saya dulu waktu ikut membantu Pak Prabowo 2019. Ya. Itu rakyat urunan kok. Urunan, walaupun ya
Akhirnya begitu, gitu kan? Sampaikan ya urunan, ada yang jual motor, jual mobil, macam-macam gitu kan, yang terjadi. Nah, tapi faktanya, mohon maaf, ya ditinggal begitu saja, tinggal begitu saja. Ya, oke. Nah, apa ada jaminan bahwa Anies juga tidak melakukan hal yang sama nanti? Saya tidak bisa memberikan jaminan, tapi saya berharap mungkin moralitasnya lebih bagus dibanding itu. Jadi menurut saya, kalau Anies menjadi memperbaiki negeri ini, maka dia membuka diri kepada siapa yang membiayai pemilihan calon presiden secara terbuka, sesuai undang-undang. Konglomerat yang mau bergabung, maka disebutkan si ini yang membantu saya, nggak apa-apa, itu normal saja. Tapi terbuka bahwa si A membantu saya sekian, si B membantu saya sekian, rakyat urunan saya, itu saya pikir yang bisa dilakukan. Kan sudah ada aturannya, Bang, di dalam pembiayaan capres sudah ada aturannya bahwa maksimal jumlahnya berapa, sudah ada aturannya kan gitu. Ya, saya pikir aturannya itu ditegakkan. Yang problem saya katakan tadi itu kan karena seakan-akan tidak menyumbang, tapi menyumbang di bawah meja. Jadi menurut saya realitasnya bahwa calon presiden itu butuh uang untuk calon presiden, wakil presiden butuh uang untuk maju sebagai calon presiden. Maka dia butuh sumbangan dari perusahaan dan masyarakat. Ya. Perusahaan masyarakat itu sudah ada aturannya. Maka itu dibuka di atas meja, siapa saja yang menyumbang. Nah, itu normal-normal saja. Nah, tapi jangan seperti sekarang bahwa nyumbang di bawah meja. Ya, oke, Bang. Jadi Anda yakin ini bisa dilakukan ya kalau dikoordinasikan dengan baik gitu ya? Saya kalau ini sih saya yakin masih bisa dilakukan, masih bisa dilakukan dengan koordinasi dengan baik. Ya nggak apa-apa, saya juga berharap konglomerat itu sekali-sekali muncullah bahwa saya memang membiayai, jangan sembunyi terus. Tapi setelah itu memeras kekuasaan. Jadi siapa konglomerat yang kita tahu bahwa dia menyumbang calon kekuasaan tapi dia nggak terbuka, maka itu kalau kalah maka saatnya dihabisi mereka. Oke, ya baik, Bang Said itu. Ini menarik, ini gagasannya. Sebenarnya kita juga mesti dorong ya voluntarisme ini, karena isu saya kira yang bukan isu ya, kekacauan yang terjadi sekarang ini karena biaya politik yang mahal, dan kemudian bagaimanapun juga para oligarki memanfaatkan ini untuk beternak para penguasa. Itu kan yang terjadi sekarang ini, mengapa kemudian situasi negara kita ini kacau balau seperti ini kan ya. Jadi sebenarnya yang terjadi, Mas Heris, adalah para penikmat kekuasaan merancang mekanisme kekuasaan dengan biaya mahal dan dibuat terus pendapat bahwa hanya orang yang punya uang yang bisa berkuasa. Ya. Nah, ini dibikin terus, dan itu memang tujuan mereka untuk menjebak agar bangsa ini terjebak oleh mereka. Ya. Saya kenal banyak konglomerat. Saya pikir konglomerat itu mayoritas adalah tidak ingin negeri ini dikelola dengan gaya oligarki. Mereka tidak suka. Mereka ingin dikelola dengan transparan, dengan baik. Nah, itulah kenapa kita nggak bisa gitu. Nah, jadi saya pikir saya juga menghimbau partai-partai, tolonglah berhenti meminta mahar kepada calon presiden. Itu sama dengan Anda menyuruh presiden meminta meminta pengusaha lain untuk membayar Anda, itu sama. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Said Didu ya. Jadi mudah-mudahan harapan Anda, dan saya kira harapan banyak dari rakyat Indonesia bisa terwujud soal itu ya. Terima kasih Bang. Itu harapan saya. Ya. Yes. Harapan saya ke Anies mengubah mekanisme ini, dan kita dukung bersama untuk mengubah mekanisme. Saya bukan anti pembiayaan politik dari yang lain, tapi sesuai dengan undang-undang dan transparan. Yes, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.